Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada. Saya harap pemirsa Kakak Media semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya saya sangat senang sekali karena pada pagi hari ini saya bisa menemani pemirsa Kakak Media dalam program podcast di Kakak Media ini. Tentunya hari ini saya Maulita Lili tidak sendiri karena di sini sudah ada narasumber yang akan menemani pagi hari kita kali ini, yakni ada Ibu Tati Imadatus Saadati MPSI selaku dosen psikologi di kampus IAIN Kediri. Assalamualaikum Bu Tati Imadatus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Insya Allah amin. Terima kasih Ibu hari ini sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast kami di sini. Iya, sama-sama Mbak Lita. Oke Ibu, ini keseharian sekarang sudah mengajar secara offline di kampus atau belum Ibu? Kalau untuk semester 1 sudah masuk offline, tapi begitu. karena saya mengajar semester 5 dan 7, jadi masih online. Jadi masih online ya Ibu, di rumah juga ya? Oh iya begitu. Oke, langsung saja kita masuk ke topik kita di mana hari ini tema kita adalah bagaimana cara kita untuk menjaga bagaimana menjaga kesehatan mental di tengah pandemi seperti itu Ibu. Berbicara tentang pandemi ya Ibu, kita sudah melewatinya hampir 2 tahun ini. Tentunya tidak hanya berdampak pada fisik saja, namun juga psikologis juga. Tentunya juga kita yakni kelelahan mental. Jadi menurut Ibu itu kelelahan mental itu seperti apa dan juga bagaimana sih Ibu kita untuk menghadapi kelelahan mental itu sendiri? Oke, baik. Kelelahan mental itu sendiri sebuah kondisi di mana di dalam jiwa kita, entah itu mungkin pikiran kita atau perasaan kita atau hasrat kita atau motivasi kita atau juga perilaku kita itu mengalami permasalahan secara psikologis. Jadi ketika seseorang dengan kesehariannya dan ada titik tertentu terjadi kelelahan, entah tadi di pikirannya, perasaannya, motivasinya atau di perilakunya, maka kita bisa katakan sebagai kelelahan mental. Gitu. Nah, dan upaya untuk mengatasi sebetulnya setiap individu berbeda ya. Cuma secara umum biasanya saya kasih singkatan ARM gitu ya, atau jadi saya bikin singkatan sendiri nih, ARM gitu. Yang pertama itu ketika kita mengalami situasi yang nggak nyaman di dalam diri kita, maka perasaan itu harus diterima dulu. Jadi diakui dulu. Jadi A-nya itu akui. Akui dulu bahwa mungkin hari ini kita lagi sedih, marah, jengkel, cinta atau apapun itu emosi yang ada. Baru yang kemudian R itu diriliskan. Jadi secara prinsip emosi itu tidak bisa kita hilangkan ya, bisanya kita rubah bentuk. Jadi kalau hari ini sedih, kita lakukan rilis, mau relaksasi, mau jalan-jalan, mau baca buku, mau nulis diary, apapun itu. Setelah itu jangan lupa karena kita punya Tuhan, yang M adalah minta sama Tuhan. Biar minta supaya kita dimudahkan melewati atau move on lagi gitu ya dari situasi yang membuat kita lelah tadi. Berarti kita harus memahami dulu, setelah itu kita relasikan, kemudian kita adukan sama Tuhan begitu ya Ibu. Urutannya seperti itu. Okay. Kalau untuk ciri-ciri kalau seseorang itu mengalami kelelahan mental itu yang seperti apa Ibu? Oke, setiap orang berbeda ya, tapi karena kita itu merepresentasikan jiwa atau mental juga menjadi 4 hal tadi, maka bila mana terjadi sesuatu yang tidak nyaman di pikiran seseorang, entah itu mungkin overthinking, entah itu kemudian ada halusinasi atau ada sesuatu yang orang persepsikan biasanya seperti apa, tapi dia melakukan persepsi yang berbeda atau salah, atau kemudian juga di emosinya ada mood yang tidak stabil, kadang tiba-tiba pengen marah, kadang tiba-tiba pengen nangis, padahal bisa jadi juga nggak ada sebabnya, atau juga demotivasi yang semula semangat banget tapi tiba-tiba kehilangan semangat. Nah, atau juga kita menjadi punya perubahan perilaku. Semula kita disiplin, semula kita sesuai dengan perencanaan, tapi ada kalanya kita pengen membangkang, ada kalanya kita pengen nggak bertanggung jawab. Nah, sehingga jadi perilaku munculnya ya seperti itu. Kadang-kadang prokes ini sudah diciptakan, tapi ada kalanya kita memang sengaja pengen melanggar. Nah, jadi perubahan-perubahan itu bisa jadi bentuk dari seseorang sudah jenuh gitu ya, atau sudah juga mengalami kelelahan secara mental. Lalu bagaimana jika seseorang di sekitar kita, di keliling kita itu seseorang itu sedang mengalami kelelahan mental, itu sebaiknya sikap kita itu ya seperti apa sih Bu untuk menanggapinya? Kadang kan kalau kelelahan mental itu mereka nggak tahu
ditanggepin gini tapi takutnya gini gitu. Itu seperti apa? Oke, yang pertama adalah kita boleh melihat atau kita biasanya bilang sebagai observasi. Kita observasi, kita lihat dulu mereka. Kalau misalkan perilakunya tidak seperti biasanya, umpamanya nih, biasanya bangun pagi, sholat subuh, kemudian tiba-tiba kok jadi beberapa seminggu ini kok kelihatannya dia nggak pernah bangun pagi lagi. Jadi ada perubahan perilaku, bisa jadi itu salah satu bentuk bahwa tampaknya ada sesuatu yang tidak beres atau tidak biasa. Nah, kita boleh menanyakan, kok ada perubahan perilaku seperti ini? Apakah memang lagi jenuh atau apa? Kita boleh bertanya. Dari observasi pindah wawancara, begitu ya. Dari kita melihat kemudian kita menanyakan. Nah, kalau misalkan seseorang ini punya keinginan untuk dibantu, kita boleh membantu. Kita memberikan edukasi atau apapun itu, kita mendampingi. Dan satu hal yang pasti adalah biarkan mereka melalui ini tanpa kita berikan advice yang berlebihan atau bahkan disalahkan, karena kondisi emosi seseorang ini kita tidak bisa tebak. Ada kalanya hari ini menit kesekian dia bahagia, tapi 2 menit lagi karena terjadi sesuatu dia jadi sedih. Nah, sehingga kita menerima saja emosi mereka yang sedang terjadi dan menawarkan bila mana membutuhkan bantuan, kita bisa mendampingi. Artinya kita sebagai teman ya. Kalau memang sudah mentok kok kayaknya nggak berhasil, bawa ke profesional ahli. Nah, jadi sebetulnya kita itu sebagai sesama teman bisa kok membantu mereka, itu bisa. Kuncinya adalah biarkan mereka selesaikan sendiri, kita hanya mendampingi. Jadi pakai kata-kata yang support aja. Kata-kata yang simpel, misalkan terjadi sesuatu yang gak enak, boleh nggak kalau aku misalkan sharing. Jadi nggak langsung kita kasih nasihat. Jadi boleh nggak kalau aku sharing, atau kalau kamu kan temanku nih. Nah, kalau misalkan kamu ada yang nggak nyaman pengen cerita, aku siap kok dengerin ceritamu sewaktu-waktu. Hubungin aku ya kalau pengen cerita. Nah, seperti itu membuat teman kita yang sedang lelah secara mental itu berasa diterima, berasa tidak diberikan nasihat yang terlalu berlebihan, dan akhirnya bisa move on pada waktunya nanti itu. Berarti kita harus tahu dulu ya kondisi dia seperti apa. Kalau memang memungkinkan dibantu, bisa dibantu, begitu ya Ibu. Oke. Kalau kelelahan mental itu sendiri kan bisa kadang kan cenderung pada tingkat stres ya Ibu ya. Kalau stres itu kan kadang ada kayak kasus-kasus yang akhir-akhir ini mereka sudah stres kayak nggak mau bercerita atau apa. Kemudian mereka sampai memiliki pemikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Lalu menurut Ibu sendiri itu tingkat stresnya udah seperti apa? Kalau sudah sampai memikirkan ke hal yang sampai bunuh diri seperti itu. Oke. Jadi salah satu ciri orang sehat itu adalah ingin bertahan hidup, gitu ya. Apapun ceritanya. Bila mana kita sudah punya perasaan bahwa hidup ini sudah tidak berarti, artinya memang ini adalah tingkat stres yang tinggi. Namun kita mungkin belajar dulu ya tentang stres itu ada 2 gitu kan. Jadi stres yang pertama itu adalah eustress, stres yang positif. Jadi stres itu ada yang positif. Nah, stres yang kedua itu adalah distress atau stres yang negatif. Nah, stres yang positif ini adalah ketika seseorang merasa tertekan dengan situasi tertentu, tapi dia bisa melakukan coping atau melakukan penyesuaian itu dengan cara yang positif. Misal, mohon maaf nih, ada beberapa saudara kita yang kehilangan orang tuanya ya karena COVID ini. Dengan kehilangan orang tua, ada yang kemudian dia berprinsip bahwa aku harus mandiri karena sekarang aku ditinggal ayah, ditinggal ibu. Jadi dari tekanan hidup itu dia menjadi lebih positif atau produktivitasnya naik. Nah, itu namanya eustress. Ini tidak berbahaya, bahkan kita bilang sebagai sesuatu yang positif, bisa jadi hikmah begitu. Lah yang bahaya itu adalah yang kedua. Yang distress ini yang orang umum katakan sebagai stres, sebetulnya itu distress. Stres yang membuat produktivitas menurun, yang membuat emosi, pikiran dan sebagainya itu lelah begitu. Dan bila mana tidak didampingi, maka stres inilah yang bisa berpindah ke burnout, kemudian burnout bisa berpindah ke depresi. Nah, setelah depresi baru masuk ke pikiran untuk bunuh diri atau social thought, atau kemudian ide untuk bunuh diri dan sampai pada bunuh diri yang selanjutnya. Jadi mekanisme orang untuk kemudian aku pengen bunuh diri itu nggak langsung sekarang terluka sekarang pengen bunuh diri, tidak. Itu ada perjalanan yang tadi dulu. Dari yang dia bertahan, lama-lama nggak kuat, nggak ada dukungan. Lama-lama ada kesempatan, awal mungkin jarum pentul, lama-lama naik ke cutter, lama-lama naik ke palu, macam-macam. Jadi tidak mungkin orang yang punya pikiran bunuh diri itu langsung, sudah ada proses sebelumnya. Jadi kalau kita menemukan seseorang yang sudah mengatakan
Kayak aku mau bunuh diri nih. Nah, 2 kali 24 jam harus ditemenin ya. Karena itu kalau sudah ada ide, apalagi keluar kata-kata, berarti di saat itu adalah emergency time atau waktu darurat gitu. Harus ditemani. Berarti termasuk kalau yang masih bisa dibilangin kayak mereka stres masih bisa dapat masukan itu termasuk EU stres. Ya, betul. Jadi mereka dengan stresnya kemudian didampingi oleh teman-temannya kemudian jadi move on gitu kan. Ya udah deh, memang situasinya mungkin kamu nggak nyaman, nggak apa-apa deh, kamu riliskan dulu emosimu. Kita mau ngapain nih? Mau hangout, mau jalan-jalan, mau masak bareng. Nah, setelah itu kemudian dia bisa move on. Nah, berarti tekanan ini dibuat sebagai sesuatu yang positif. Tapi kalau yang di stres tadi kita sudah bantu dan sebagainya, dia tetap tidak bisa seimbang begitu ya, maka memungkinkan untuk tadi jalan yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau berbicara tentang burnout ya tadi, itu kan berarti tentunya kalau kita berada pada posisi burnout, itu kan bisa jadi ada cara atau cara-cara untuk mencegah burnout itu sendiri. Menurut Ibu apa aja itu Bu? Oke, kita pahami dulu burnout itu apa ya. Jadi burnout ini situasi yang ada di tengah antara distress tadi sampai pada depresi. Jadi burnout itu ada di tengah. Jadi di stres dulu baru burnout. Nah, burnout ini adalah situasi kelelahan yang memuncak di mana kestabilan jiwanya jadi terganggu. Artinya dia tahu ada tugas tapi dia tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan. Secara emosional juga sangat tidak nyaman, secara perilaku juga bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak biasanya. Nah, kalau dilihat cara-caranya sebenarnya setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Tapi secara prinsip yang pertama adalah take a break. Jadi ambil jeda dulu. Jeda itu tidak selalu kemudian jalan-jalan 2 minggu kemudian nggak usah kuliah gitu, nggak juga ya. Jadi 5 menit aja. Yang perempuan misalkan biasanya teman-teman suka dandan misalkan di tengah-tengah lagi jenuh ngerjain, dandan aja nggak apa-apa ya. Jadi boleh. Jadi 5 sampai 10 menit. Yang cowok-cowok misalkan mau ngapain, ngopi dulu sejenak, boleh, silahkan. Jadi semacam kayak refresh dalam jangka waktu yang singkat. Nah, itu boleh dilakukan. Nah, kalau memang kita punya jatah waktu yang panjang untuk libur atau kemudian kita bisa beristirahat sejenak, lakukan itu. Nah, yang kedua, cari aktivitas yang tidak membebani kita. Kalau nanti aktivitas itu membebani kita berasa burnout lagi. Misalkan main game yang mudah aja, tapi kalau gamenya nanti naik tingkat tambah sulit, burnout lagi kita. Jadi sesuatu yang mudah kita selesaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cari sosok siapa atau situasi apa yang membuat kita bisa bercerita, berkeluh kesah, atau kemudian kita bisa menciptakan strategi baru tapi bersama seseorang. Jadi kayak tukar pikiran begitu ya. Karena sebenarnya orang kalut itu karena ya memang dia tertutup dengan persepsinya sendiri. Nanti kalau sudah dibuka kuncinya dan ada yang bisa membuka kuncinya, nanti bisa ngobrol bareng. Nah, yang lebihnya begitu. Kasih jeda di setiap kegiatan atau aktivitas. Kalau burnout itu sendiri kan bisa kita kaitkan berarti kan seseorang dalam keadaan kayak overthinking ya Bu. Overthinking dan burnout sesuatu yang berbeda. Jadi kalau overthinking ini lebih pada bagaimana seseorang berpikir tentang sesuatu yang berlebihan. Seharusnya mikirnya nggak usah jauh-jauh, tapi dia kejauhan. Tapi kalau burnout ini situasi yang melelahkan, nggak harus orang yang overthinking. Orang yang baik-baik saja bisa burnout begitu. Jadi kalau burnout itu lebih pada vitalitas tubuh kita yang lelah atau jiwa kita lelah begitu ya. Tapi kalau overthinking mungkin kita sehat, baik-baik saja secara fisik, tapi pikirannya ini yang berlebihan. Misalkan kayak salah satu contoh dari overthinking, kalau misalkan kita dibohongin sama temen gitu ya, beberapa orang mungkin berpikir oke, aku kalau dibohongin sama si A berarti udah deh aku nggak berinteraksi lagi sama si A. Tapi kalau yang overthinking, kenapa ya si A melakukan itu, tega amat, aku punya dosa apa sama si A, jadi panjang hari-harinya berpikir kok kebangetan. Nah kayak gitu overthinking. Berikut banyak pikiran lain yang juga masuk dalam overthinking. Dan burnout, overthinking is different, berbeda. Kalau berbicara tentang overthinking ya ini Bu, berarti kan overthinking itu kayak pikiran yang seharusnya ada, ya udah ada, cuma kan dilebih-lebihkan begitu. Betul. Itu sendiri kalau kita mempunyai sifat overthinking itu sebetulnya baik atau enggak sih Bu? Oke, overthinking itu pasti ada gitu ya. Cuma kita yang kemudian kendalikan.
Karena kan overthinking itu pasti nempelnya sama perasaan cemas sama khawatir. Iya. Itu mesti saudaraan deket gitu ya sama dua perasaan itu kan. Nah, kalau misalkan kemudian kita belajar tentang bagaimana caranya mengelola rasa cemas, belajar tentang manajemen stres, tentunya kita nggak akan kebablasan. Ya akhirnya nggak overthinkingnya itu nggak sampai kemudian merusak kegiatan kita sehari-hari. Nah, tapi pemikiran bahwa kita harus aware terhadap sesuatu atau strategi bahwa ini tuh harus kita siapkan betul-betul itu memang perlu. Karena kalau kita nggak punya itu jadi kita seenak dewe gitu bahasanya ya. Jadi overthinking selama itu datang dan kemudian kita bisa memotong, kita bisa belokkan menjadi sesuatu pikiran yang rasional saja, tidak sampai overthinking, maka sebenarnya tidak jadi masalah. Makanya yang dilatih itu kan manajemen pikiran, manajemen emosi, karena emosinya pasti ada, kekhawatiran itu pasti ada, kecemasan itu pasti ada, ketakutan juga pasti ada. Cuma jangan terlampau jauh gitu ya, jangan terlampau lebih. Nah, begitu. Berarti kalau overthinking itu dibiarkan sebetulnya kan tidak baik begitu ya, Bu? Betul. Kalau begitu cara mengatasi overthinking itu yang seperti apa sih yang baik? Mudahnya adalah kita belajar untuk memisahkan mana yang rasional dan mana yang pikiran kita. Jadi misal nih contoh simpelnya begitu ya. Hari ini saya mau diundang podcast gitu ya. Nah, kalau saya punya pikiran overthinking, saya kan pasti punya pikiran begini, aku nanti bisa enggak ya? Aduh nanti aku malu-maluin, aku nanti. Nah, jadi padahal ini belum saya jalankan begitu kan. Maka ketika kita punya pikiran itu, kita belajar untuk bahwa ini belum. Jadi kalau ini belum, pikirannya ditaruh. Nah, bahasa mudahnya begitu. Ini belum terjadi. Jadi yang ini dicoret. Biasanya saya minta pada klien untuk menuliskan apa sih rasa overthinkingnya itu apa? Saya takut apa? Saya cemas apa? Nah, kemudian saya minta untuk di kolom berikutnya saya kasih situasinya itu apa? Pada saat apa terjadi itu? Dan kemudian di kolom berikutnya adalah terjadi atau tidak, dan selanjutnya strateginya apa? Jadi semacam kayak teknik buku harian begitu ya. Itu saya minta untuk mereka membuktikan betulkah overthinkingmu itu terjadi atau tidak gitu. Ya, kemudian yang kedua, banyak-banyak belajar aja untuk memanajemen pikiran. Nah, kalau kita sudah sering belajar tentang mana rasional, mana irasional, itu nanti kita akan bisa detect sendiri. Oh, ini irasional. Ada 11 pikiran irasional. Salah satunya adalah saya harus tampil sempurna. Itu irasional. Jadi kalau sudah terjebak dalam saya harus tampil sempurna, bahayanya kalau terjadi sesuatu langsung drop. Maka saya akan tampil sesempurna mungkin, tapi bukan sempurna. Sesempurna yang saya bisa. Itu nanti kalau ada kesalahan dikit-dikit, oh iya saya memang sedang belajar. Nah kayak begitu mengelolanya, salah satu contohnya. Berarti itu kita kalau agar tidak terjadi overthinking itu sendiri kan berarti kita harus lebih self aware ya terhadap diri sendiri. Kalau self aware terhadap diri sendiri itu yang bagaimana sih Bu? Agar bisa lebih menghargai dirinya sendiri seperti itu. Mungkin pertama kita perlu belajar orang yang sehat secara mental itu seperti apa sih begitu ya, supaya kita bisa detect sendiri meskipun tidak ada yang sehat 100% karena situasi kita ada naik turun begitu kan, setiap hari berubah. Jadi ketika misalkan yang pertama adalah penerimaan diri. Bagi teman-teman yang masih ribut dengan fisiknya, masih ribut dengan sesuatu yang sudah diberi oleh Tuhan. Misalnya hidungku kok seperti ini ya, kulitku kok enggak putih-putih ya. Kalau masih belum bisa menerima, ini sudah satu benih untuk menuju ke distress tadi. Jadi kalau self aware itu ya kita lihat apa yang kelebihan kita, apa yang kurang dari kita. Dan yang kurang itu bisa kita tutupi dengan yang kelebihan kita. Artinya kekurangan yang itu memang sudah paten, dan memang kita tidak bisa kembangkan, ya kita berarti harus menerima gitu kan. Tapi ketahuilah bahwa kita pasti diberi kelebihan sama Tuhan. Nah, jadi kita kembangkan kompetensi di bidang yang kita lebih itu, waktu kita habiskan untuk mengembangkan kompetensi itu, sehingga tidak ada waktu untuk berpikir dari sesuatu yang tidak sempurna di diri kita. Jadi self aware itu memang penting. Oh, aku kok lagi sedih ya, berarti kalau aku sedih aku mesti ngobrol sama siapa? Oh, aku kok lagi bahagia ya, berarti kalau aku lagi bahagia siapa sih nih yang bisa saya ajak bahagia bareng? Nah, jadi itu memang bisa kita latih sebetulnya untuk self aware. Berarti harus lebih bisa menghargai diri sendiri dengan apa yang dimiliki. Kemudian yang
kurang kita kembangkan lagi kita seperti latihan itu, gitu ya, iya. belajar kemana untuk kita mengembangkan potensi kita. Kalau berbicara lagi tentang kita kembali ke lelahan mental tadi ya Ibu, tentunya kan di Indonesia ini sendiri kan memang sekarang lagi gencar-gencarnya gitu, tersebab adanya pandemi ini apalagi. Apakah kelelahan mental itu sendiri sekarang ini harus jadi pusat perhatian yang lebih seperti itu, yang harus diperhatikan mungkin? Oke, sebetulnya karena kita itu punya perspektif masing-masing ya. Bagi saya yang psikologi ini juga ini menjadi sesuatu yang penting karena kesehatan fisik sama pentingnya dengan kesehatan mental. Fisik kita berusaha fisik kita sehat, tapi ada kalanya mental kita sedang tidak sehat. Maka sebetulnya kedudukannya sama. Bagi kita yang praktisi kesehatan mental atau praktisi kesehatan lah. Bisa jadi juga misalkan ilmu seperti teman-teman komunikasi berarti bagaimana caranya menyampaikan dengan cara yang pas bisa diminati oleh masyarakat. Tentunya masing-masing bidang ilmu itu punya kekhasan masing-masing, punya kontribusi masing-masing tentang isu kesehatan mental. Bagaimanapun karena kita hidup dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, dan orang ini pasti di dalamnya mengandung kesehatan mental, maka ini menjadi sesuatu isu yang penting yang kita harus kerjanya bareng-bareng. Nggak bisa nih psikolog aja jalan, nggak bisa. Kita perlu teman-teman komunikasi yang pinter berdakwah begitu ya. Gimana caranya bisa ngena dari yang TK sampai yang manula gitu kan, ada ilmunya. Kita juga butuh bidang medis, kita juga butuh bidang yang lain. Tapi memang kesehatan mental menjadi salah satu hal yang perlu kita dukung sama kuatnya dengan kesehatan fisik supaya orang itu ketika beraktivitas sehari-hari ini bisa bisa menikmati gitu ya, bisa tidak merasa tertekan terlalu berlebihan, bisa melakukan coping atau bagaimana menyesuaikan dengan stres yang ada atau masalah yang ada sehingga ya tidak terjadi hal-hal yang lebih bahasanya ya membuat sakit gitu ya secara fisik maupun secara mental juga. Karena memang yang dirugikan juga dirinya sendiri. Betul, diri sendiri juga orang lain. Pastinya ya karena kita kan berinteraksi juga kan. Kalau kita kan sebagai masyarakat ini Bu, untuk cara kita sendiri itu untuk mencegah adanya kelelahan mental supaya juga tidak merugikan diri sendiri juga orang lain, itu kita bisa melakukan hal apa aja itu Bu? Oke, baik. Yang pertama secara umum adalah kita sehatkan diri kita. Gitu ya, kita sehatkan diri kita itu artinya kalau bisa kita punya benteng yang kuat dari diri kita sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Kalau kita satu orang kita sendiri sehat, insya Allah kesehatan kita tuh nular atau paling tidak kita bisa membantu yang sedang sakit. Nah pertama kita aware dulu terhadap diri kita, apa yang saya butuhkan, apa yang perlu saya pelajari, apa yang perlu saya sehatkan dari diri saya, apalagi yang harus saya baca dan pertama gitu ya untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita pahami situasi di sekitar kita. Bila mana kita menemukan mereka-mereka yang tampaknya membutuhkan bantuan, kita boleh menawarkan. Misalkan seperti tadi kita melihat teman kita kok sudah sering ngomong pengen bunuh diri. Nah, kita berarti masuk di situ. Atau misalkan kita sudah melihat teman kita yang semula makannya baik-baik aja kok ini udah 3 hari nggak makan umpamanya. Jadi kita observasi sekitar, sekiranya ada seseorang yang memang tampaknya kita bisa bantu, ala kita sendiri kita bantu. Kalau tidak bisa kita laporkan kemana yang bisa kita laporkan. Kalau terakhir, kalau memungkinkan memang ajaklah mereka pada profesional ahli kalau memang sangat dibutuhkan. Karena ada beberapa begini loh, mereka itu tidak tahu kalau mereka sedang butuh bantuan sebetulnya. Saya sumpek, saya gimana ya, saya nggak tahu solusinya gimana gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu perlu disampaikan, bukan hanya dipendam sendiri. Bukan hanya dipendam. Jadi saya kalau dalam mekanisme pertahanan diri itu namanya supresi gitu ya. Jadi ditekan aja, aku baik-baik aja kok, aku nggak ada masalah. Padahal sebetulnya di dalam berkecamuk. Nah, padahal itu harusnya disampaikan supaya ada solusinya. Kadang kita yang sedang punya masalah itu daya juang kita untuk berpikir itu lebih kecil daripada orang lain yang di luar kita yang sedang bermasalah. Makanya orang lain itu kemudian bisa membantu karena mereka nggak punya masalah itu. Kita jadi kayak bulat dengan masalah kita sendiri. Kita butuh orang lain untuk sharing.
Nah, fungsinya di situ kita sebagai partner dalam interaksi sosial. Berarti kalau kita semakin banyak masalah, apalagi dipendam sendiri, berarti otomatis kan pikiran kita menjadi kecil, gitu ya. Iya, biasanya kan begitu ya. Nggak bisa berkembang. Butuh masukan dari orang lain, butuh dampingan dari orang lain, butuh energi dari orang lain. Makanya kita fungsinya kita saling berinteraksi, saling membantu, sharing begitu ya. Sharing dan saling memberikan manfaat ya tentunya. Oh iya, kalau juga berbicara tentang kelelahan mental lagi, apalagi kan kita sebagai prokesnya itu pelajar, mahasiswa, apalagi selama yang katanya libur 2 minggu, habis itu harus sudah ada 2 tahun ini kan kita dipaksa untuk, ya bukan dipaksa, diharuskan memang belajar di rumah dengan berbagai media baru, dengan berbagai suasana baru juga tentunya kan berbeda, apalagi kita kalau seumpama kita belajar di sekolah ada lingkup teman, guru yang menyampaikan materi secara langsung itu kan berbeda. Bagaimana sih cara kita untuk tetap bisa kita bisa tetap ada pada posisi itu dan menjalankan itu secara diterima aja gitu. Ya memang sekarang waktunya kita begini, juga harusnya begini. Itu gimana, Bu? Prosesnya setiap anak tentunya berbeda ya. Artinya kita yang pertama nggak bisa memaksakan. Mungkin ada satu yang lekas bisa menerima, habis itu nggak terima lagi gitu ya. Ada yang nggak terima lama, habis itu baru bisa menerima. Artinya dalam hal ini satu prinsip kita bahwa kita sedang sakit, istilahnya sedang sakit itu memang sedang ada pandemik. Ini kuliah online, belajar online, ini situasi yang mendadak. Semua orang kalau situasinya mendadak tentunya membuat kecemasan dan ketakutan yang lebih daripada yang sudah dipersiapkan. Jadi yang pertama kita perlu memahami bahwa ini adalah situasi yang baru, sehingga kita tidak memaksakan untuk semuanya bisa baik-baik saja dengan cepat. Termasuk pembelajaran siswa. Jadi kalau siswa itu ada keluhan dan ya harus diterima. Kalau siswa itu prestasinya menurun, ya harus dipahami. Semula bisa diskusi dengan teman, sekarang diskusi sama emaknya juga emosi gitu kan ya, emaknya juga marah-marah. Bikin stres baru. Jadi kita cari teknik bagaimana caranya supaya tidak begitu stres. Namun untuk menghilangkan betul-betul distres tadi memang kita tidak bisa. Karena memang situasinya mengagetkan. Ini bukan sesuatu yang ditata kayak dikasih pengumuman 10 tahun lagi semuanya online ya, jadi disiapin ya. Nah ini kan enggak, tiba-tiba 2 minggu jadi 2 tahun kan. Tapi alhamdulillahnya kan ya hari ini sudah beberapa sudah masuk sekolah. Pun ini juga adaptasi lagi. Yang semula udah enak mandinya jam 9 pagi, sekarang harus mandi lagi jam 7. Jadi perubahan ini kita punya prinsip tidak ada sesuatu yang pasti, semuanya butuh kesiapan untuk belajar menerima situasi yang baru sebisa mungkin, artinya semampu mungkin. Kita tidak bisa paksakan, kita dampingi aja, kita berdoa bersama-sama begitu supaya ya situasi ini segera lewat, dan kalau ada sesuatu yang tidak nyaman antara ibu dengan anak dengan ibu itu bisa tersampaikan, tidak sampai berlama-lama begitu. Berarti kan kalau kita memang kadang kan ada kayak kaget, kenapa sekarang jadi gini, semuanya kayak ada yang merasa sulit ataupun apa. Jadi kan mereka tingkat pemikirannya itu juga itu tadi menjadi stres atau apa kan, jadi itu tidak bagus untuk dirinya sendiri juga kan. Betul. Seperti itu. Jadi memang harus menerima gitu ya, Bu. Jadi proses penerimaannya itu tidak bisa kita paksakan ya. Kita tetap harus menceritakan bahwa satu sisi kita lelah, bukan kita lelah, kita nggak bisa sekolah di ini, tapi di sisi lain kita jadi lebih dekat sama keluarga. Satu sisi kita nggak boleh keluar, tapi sisi lain kita bisa punya waktu kreasi. Jadi cari keuntungan yang atau hikmah yang bisa didapatkan dari situasi pandemik. Kalau ada rasa yang tidak nyaman, riliskan saja. Pengen marah, pengen nangis aja nggak apa-apa, boleh. Nangis itu memang mekanisme yang diberikan Tuhan untuk mengurangi rasa yang tidak nyaman, boleh. Berarti kita tuh dalam keadaan stres maupun apa juga harus melihat sisi positifnya juga, enggak hanya negatifnya aja ya Bu ya. Berarti agar kita tetap bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, tapi kita tetap merasa nyaman begitu ya Bu. Kalau tingkat stres itu sendiri berarti anak kecil pun sudah bisa merasakan ya Bu?
Kok jangankan anak kecil yang bayi sudah bisa stres gitu ya. Ketika ibunya membentak itu bayinya di stres loh sebetulnya. Cuma yang nampak kan nangis aja. Iya, nangis. Padahal ketika seorang bayi menangis itu sebenarnya kondisi sarafnya akan berbeda dan ada perkembangan sel-sel saraf yang juga akan terganggu. Bayi aja bisa stres. Yang masih belum punya banyak pikiran gitu ya. Iya. Apalagi yang sudah semakin bertambah usia yang makin banyak tanggung jawab. Jadi stres itu bisa hadir di usia berapapun. Gitu. Oh begitu, berarti semuanya itu ada tingkat stresnya masing-masing, ada pengekspresiannya, juga ada penyelesaiannya seperti itu Ibu. Apalagi kalau berbicara tentang dewasa pasti kan kita mengalami berbagai masalah ataupun kita mengalami konflik dengan seseorang. Berarti kan kita juga termasuk memiliki pemikiran-pemikiran yang mungkin juga dari overthinking yang tadi juga. Lalu bagaimana cara kita berusaha bagaimana memaafkan atau berusaha bagaimana cara kita menerima keadaan kalau suatu saat kita ada problem mungkin sama seseorang, itu gimana caranya? Oke. Menerima dan memaafkan maksudnya. Iya, jadi terapi memaafkan itu bukan berarti melupakan. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi prinsip dasar forgiveness terapi, jadi ada memang terapi memaafkan itu adalah bahwa situasi itu tidak bisa dirubah karena memang sudah terjadi. Yang bisa adalah persepsi terhadap situasi itu atau cara memaknai dari situasi itu. Nah, bila mana kita belajar bahwa setiap orang memang ada ketidaksempurnaan dan kita belajar untuk switch atau memindahkan pikiran kita menjadi siapa yang sedang bermasalah dengan kita. Misalkan saya dibohongin orang misalkan ya. Saya coba berpikir kenapa sih dia kok berbohong? Ada apa di balik dia kok berbohong? Nah, menganalisis seperti itu yang membuat kita bisa lebih dewasa. Jadi yang semula kita marah, kalau kita tahu sebab musababnya, kita jadi bisa menerima, oh dia berbohong karena ini itu. Kalau seperti itu saya rasanya nggak perlu marah berlebihan. Jadi forgiveness terapi itu yang pertama adalah kita memaafkan diri kita sendiri dulu. Artinya ketika kita marah dan sebagainya itu di sisi diri kita yang lain itu memaafkan, iya kamu nggak apa-apa kok, kamu boleh marah. Kamu boleh jengkel, kamu boleh sedih karena kamu dibohongin dan sebagainya. Jadi kita bisa meminta maafkan karena memang perasaan itu muncul. Nah yang kedua, setiap kali bayangan tentang seseorang yang tidak nyaman ke kita itu, kita boleh meminta maaf juga, kita maafkan dia. Ucapkan saja, karena mekanisme otak kita itu sebetulnya apa yang diucapkan itu lama-lama akan direspon terus-menerus. Kalau kita berpikir kita jengkel, maka seterusnya akan jengkel. Kalau kita memulai start untuk ya Allah, bismillah aku maafkan dia, begitu ya. Itu nanti otaknya, oh iya dimaafin. Sambil kita mencoba menganalisis mengapa dia melakukan itu. Siapa yang bisa kita tanyain. Sehingga kejadian lalu traumatik yang kita punya persepsi A yang bikin kita traumatik bisa berubah jadi B. Oh ternyata dia seperti itu karena dia juga ditekan misalkan. Coba kalau saya posisi dia, saya mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Sehingga tadi persepsinya jadi berubah. Sehingga kemudian kita bisa memaafkan. Nah, terapi mudahnya seperti itu. Memaafkan diri kita sama orang lain. Oh ini juga mungkin dari saya pribadi juga mewakili sebenarnya. Kan kadang kita kalau ada rasa sebel sama seseorang, marah, kadang kita cuma diam gitu aja, diam nggak mau diurus lah gitu, kayak istilahnya. Itu sebenarnya sifat-sifat seperti itu bagus atau tidak sih? Atau mungkin kita harus sampaikan kepada dia kenapa kita begini supaya dia tahu atau gimana, baik atau enggak sih sikap baik itu? Atau tidak itu ukurannya juga gini, berbeda-beda untuk misalnya gini, misalkan saya dan Mbak Mita ya, saya dan Mbak Mita, saya punya masalah A, saya terasa berat banget, tapi Mbak Mitanya nggak terasa berat, karena memang situasi kita menerima menerima tekanan itu kan berbeda-beda. Nah sehingga karena ukurannya berbeda, maka yang tadi dikatakan apakah boleh? Ya boleh, ya tidak. Boleh pada saat kita tidak terganggu dengan rasa itu, tidak boleh ketika kita terganggu dengan rasa yang tadi. Jadi kalau ya udahlah memang hidup memang sudah begini. Di awal itu tidak apa-apa, tapi lama-kelamaan harus diselesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan, jatuhnya ngendep di
alam bawah Ganjil sadar, gitu ya, Bu. betul. Itu harus diselesaikan, harus disampaikan. Tapi di awal-awal nggak apa-apa, di depan orangnya nggak apa-apa, kita bisa oke, saya harus tahan supaya nggak marah gitu ya. Setelah itu tetap cari momen untuk diselesaikan. Oh, berarti kita tetap harus ngobrol ya Iya, sebetulnya betul. untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu. Oke, kalau menurut saya sendiri, teman-teman juga ya Bu ini, kalau kita mengalami rasa nggak enak kepada teman itu sendiri, sebenarnya itu sesuatu yang muncul dari pikiran kita sendiri atau juga dari perasaan kita sendiri, berarti begitu ya? Dalam keseharian itu campuran ya. Oh, campuran. Maksudnya jiwa itu kan tadi ya, Iya. ada pikiran, ada perasaan, ada hasrat, ada perilaku. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu udah ramuan dari keempat-empatnya tadi. Jadi kalau aku hari ini kok aku nggak seneng ya sama dia gitu ya nggak apa-apa, ya boleh-boleh aja. Cuma nggak senengnya itu apakah nanti akan berpengaruh terhadap interaksi dengan siapa yang sedang kita tidak senangi, atau kita kemudian mengalihkan pada situasi yang lainnya. Intinya selama kita bisa menyeimbangkan antara 4 hal itu, kita artinya bisa bertanggung jawab membawa diri kita itu dalam situasi apa itu akan seperti apa. Nah, jadi pada saat kita nggak mampu ya minta bantuan. Pada saat kita bisa ya kendalikan sendiri. Sebenarnya kalau kita punya masalah terus kita harus membicarakannya, kan mungkin nanti memang selesai. Cuma kan setelahnya itu kan kita ada rasa tegang, ada rasa seperti jadi nggak enak. Kalau mau ngobrol sehari-hari itu kan jadi nggak enak. Itu sendiri kan memang sangat berpengaruh ya Bu, seperti itu. Jadi menyampaikan sesuatu, makanya jadi ada kayak profesional ahli khusus di bidang kesehatan mental ya. Ada konselor, ada psikolog, ada psikiater, ada dokter, dan ada beberapa volunteer gitu kan yang bersedia untuk kita saling curhat. Karena memang ada beberapa yang butuh itu. Kalau curhat ke sembarang orang nanti bocor. Artinya mungkin aib kita jadi ketahui orang banyak, tapi pada orang-orang yang dipercaya, pada profesional ahli, maka itu akan disimpan dengan baik dan dibantu bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Oke, terakhir ya Ibu, ini pesan dari Ibu sendiri nih untuk seluruh masyarakat khususnya remaja juga, bagaimana cara kita untuk tetap memiliki pemikiran yang positif agar kita juga tidak terkena kelelahan mental itu tadi, itu seperti apa, dan mungkin ada pesan-pesan yang khusus gitu. Oke, kalau pesan-pesan khusus mungkin untuk remaja dan juga untuk dewasa ya. Artinya yang pertama adalah berikan kesempatan pada diri Anda untuk berkembang sewajarnya dan semampunya. Jadi please tolong jangan dipaksa gitu ya. Artinya kalau kita lagi remaja kelas 11 misalkan, maka ya pelajarilah hal-hal yang mudah dipelajari oleh kelas 11. Jangan memaksakan diri untuk mempelajari hal-hal yang terlampau sulit. Karena memang kita punya tahapan perkembangan dan perkembangan otak yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kita boleh punya teman curhat yang kita percaya. Jadi kita bisa menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman asalkan orang ini terpercaya. Kemudian jangan lupa kayak tadi dekatkan diri sama Tuhan ya, karena apapun yang di dunia kalau Tuhan sudah memutuskan kita bahagia ya kita bahagia gitu kan. Jadi minta kebahagiaan terus. Dan yang terakhir adalah buatlah diri kita mampu untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Sibukkan diri kita, pikiran kita untuk apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri tentunya juga. Oke, wah, terima kasih Bu. Ilmunya sehari ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat ya amin, untuk teman-teman semuanya. Senang sekali saya mengobrol dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ibu bisa datang ke sini memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Sedikit yang bisa saya ambil dari pelajaran kita hari ini, bahwa memang kelelahan mental itu selalu kita akan hadapi, tapi bagaimana cara kita untuk mengkondisikan itu semua. Jadi harus kita tahu nih bagaimana keadaan diri kita, habis itu kita analisis, setelah itu kita lakukan direalisasikan, setelah itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan, seperti itu. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan datang hari ini. Kalau begitu saya Maulita Lili beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.